Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leo Waldi, nomor induk mahasiswa 1801101121197. Saya akan mempresentasikan komersialisasi paten dan alih teknologi mata kuliah hak kekayaan intelektual. Komersialisasi. Apa itu paten? Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara pada inventor atas hasil investasi di bidang teknologi. Salah satu angka 1 Undang-Undang Paten, investasi adalah ide inventor untuk dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Paten. Komersialisasi paten adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh inventor, baik pribadi atau pada organisasi, yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung atas hasil investasinya di bidang teknologi. Komersialisasi bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang dapat menutup biaya pengembangan produk. Adapun metode patent collection income method didasarkan pada besarnya pemasukan yang diperoleh oleh pemegang paten selama jangka waktu perlindungan paten. Selanjutnya cost method didasarkan pada perhitungan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan aset yang sama baik secara internal maupun eksternal. Kemudian market method didasarkan pada nilai transaksi yang dapat diperbandingkan yang dilaksanakan pasar. Terakhir option based method didasarkan pada metode pemberian harga yang telah dibuat sebelumnya untuk penggunaan barang. Ada juga metode pembayarannya. Pertama, pembayaran lump sum, yaitu uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya transport, uang makan dan sebagainya. Jumlah uang yang dibayarkan sekaligus, tidak dengan diangsur. Kedua, pembayaran royalti yang didasarkan pada volume penjualan produk yang dilisensikan serta penjualan bersih. Selanjutnya ahli teknologinya. Ahli teknologi pada dasarnya berasal dari kata transfer of technology, yang artinya proses pengalihan teknologi dari suatu unit produksi ke unit lainnya dengan persyaratan pengetahuan. Itu menurut Ibrahim adalah perbuatan mengizinkan dua hal secara serentak, yaitu mengizinkan masuknya secara langsung alat produksi yang maju dan penguasaan atas penambahan barang. Aturan yang diberikan dengan ahli teknologi dan paten pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, pasal 74 ayat 1, hak atas dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena A. pewarisan, B. hibah, C. wasiat. Karena A. pewarisan, B. hibah, C. wasiat, D. wakaf. Selanjutnya perjanjian tertulis. Selanjutnya sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan di undang-undang. Kemudian ayat 2, pengalihan hak atas paten bermaksud pada ayat 1 harus disertai dokumen asli paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten. Di Indonesia, pengetahuan ahli teknologi di bidang paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 merupakan wujud komitmen Indonesia karena telah meratifikasi TRIPS
di mana alih teknologi adalah bagian yang diatur di dalam TRIPS Agreement pada pasal 7 ayat 1. Nah, perlindungan haki harus memberi sumbangan pada usia pendorong penemuan teknologi dan alih teknologi berdasarkan keuntungan timbal balik antara pemilik dan pengelola teknologi dalam situasi dan kondisi bagi kesejahteraan sosial dan ekonomis serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, beberapa cara alih teknologi: yang satu itu foreign direct investment, kedua joint venture, ketiga licensing agreements, yang keempat turnkey projects, yang kelima terakhir itu know-how contract. Nah, adalah ahli teknologi dan alternatif solusinya. Nah, ada perjanjian lisensi. Alih teknologi dan perjanjian lisensi kini lebih banyak dipilih ketimbang pemindahan dengan cara equity preparation. Apa sebab? Jawabnya apa? Karena cara equity participation akan menghasilkan pembentukan suatu usaha patungan atau equity joint venture. Keuntungan alih teknologi dengan lisensi ini yang pertama adalah satu cara melalui pemberian diserisi. Selama ini dianggap dapat lebih cepat menguasai pasaran atau minimal mempercepat generasi sesuatu wilayah pasar tertentu. Nah, sebenarnya lisensi hanya memerlukan sedikit kebutuhan modal dari pihak asing atau memegang hak atas teknologi yang bersangkutan. Nah, yang terakhir konsekuensinya risiko nasionalisasi oleh pemerintahan setempat kecil sekali. Nah, pengembangan teknologi kini memang terasa demikian cepat sehingga akan bisa membahayakan terhadap pembeli teknologi yang tidak cakap atau ahli dalam penyerapnya. Pada prinsipnya, dalam alih teknologi di samping dipersiapkan dana yang harus benar-benar memadai, kita juga mutlak harus bisa menyerap dan mengembangkan teknologi yang akan dibelinya agar terlepas dari keuntungan terhadap negara pemilik paten yang bersangkutan. Alih teknologi yang berhasil adalah dengan penyerapan total dan pengembangan teknologi. Nah, sekianlah presentasi dari saya, Lewaldi, kelompok 5. Salah hilapnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.